Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan kisi-kisi asat kimia nomor 5, 6, 20 dan 20, 21 dan 24. Jadi langsung aja di sini pada nomor 5 diketahui pada soalnya itu diketahui asam asetat 25 mili yang menitrasi seorang siswa melakukan titrasi 25 mili asam asetat 0,1 molaritas dengan Ka sekian. Jika diketahui Ka, berarti larutan CH3COOH-nya merupakan asam lemah. Lalu diketahui juga larutan KOH 0,1 molaritas. Di sini tidak diketahui Kb-nya dan KOH merupakan basa kuat. Jadi di sini karena diketahui asam lemah plus basa kuat, biasanya yang paling mendominasi adalah basa kuat. Jadi larutan tersebut pH-nya besar dari 7 itu benar. Lalu jadi larutan tersebut ini bersifat basa ya. Basa karena basanya yang mendominasi. Lalu volume yang kedua, volume KOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen adalah 2,5 mili. Cara menghitungnya di sini itu diketahui tadi itu 25 mili larutan asam asetat dan 0,1 M. Lalu KOH-nya 0,1 M juga. Di sini kita memakai rumus V1 kali M1 kali A sama dengan V2 kali M2 kali B. Di sini V1-nya diketahui 25 kali 0,1 kali asamnya 1 sama dengan V2-nya belum diketahui kali 0,1 kali 1. Lalu di sini 2,5 sama dengan 0,1 kali V2. Nah, di sini jadi 2,5 per 0,1 itu hasilnya jadi 25 mili. Jadi ini benar ya. Yang poin kedua itu benar. Lalu untuk yang poin ketiga, indikator karena ini basah, jadi indikator fenovetalin dengan trayek 8,3 lebih cocok digunakan daripada metil merah. Di sini karena larutannya bersifat basah dan basah itu pH-nya pasti lebih dari 7 ya. Itu jadi indikatornya karena ini kan 8,3 berarti lebih dari 7 ya. Berarti ini benar. Yang ketiga. Lalu poin keempat, senyawa yang terletak di dalam labu titrasi Erlenmeyer adalah asam format. Itu salah karena di sini di pertanyaannya itu merupakan larutan asam asetat. Lalu yang garam yang terbentuk bersifat netral, salah ya. Tadi sudah disebutkan bahwa garam tersebut berbentuk basa. Lalu selanjutnya ada pada nomor 6. Kurva titrasi di bawah ini menunjukkan hasil percobaan titrasi 25 mili larutan asam 0,1 M dengan larutan NaOH 0,1 M. Berdasarkan kurva ini, pernyataan yang benar. Jadi di dalam kurva ini yaitu kurvanya itu mulai dari 3. Berarti dia merupakan asam lemah. Kenapa bukan menjadi asam kuat? Karena asam kuat itu kurvanya itu mulai dari 0
kurang dari 1 dan 1 ya, atau 1, di bawah 1 atau 1. Lalu jadi ini yang poin pertama benar. Lalu volume NaOH pada titik ekuivalen yang tepat berada pada 25 mili. Ini sama ya, nyarinya sama kayak yang tadi, pakai V1 kali M1 M1 kali A sama dengan ya V1 kali M1 kali A sama dengan V2 kali M2 kali B. Di sini diketahui volume awalnya itu sama 25 kali 0,1 kali 1 sama dengan V2-nya yang ditanya. Terus ini 0,1 kali 1. Karena A sama B-nya tidak diketahui, jadi kita A sama B ini kan tidak diketahui, jadi kita anggap aja 1 gitu. Lalu udah sampai situ, kan ini sama ya kayak yang tadi, berarti jawabannya sama dong, 25 mili. Lalu berarti ini benar, yang poin kedua benar. Lalu indikator metil merah tidak cocok untuk menentukan titik akhir titrasi. Jadi di sini pertama kita lihat larutan, yang bereaksi itu asam lemah atau basa lemah, atau asam lemah basa lemah, asam kuat basa kuat, atau sebaliknya. Jadi di sini ini kan larutannya asam lemah ya. Larutan di ininya, larutan kurvanya kan asam lemah. Kita tulis asam lemah plus NaOH di sini itu basa lemah atau basa kuat. Salah. Ya, NaOH di situ, NaOH merupakan basa kuat. Jadi di sini garamnya adalah garam basa. Karena apa? Karena di sini basa yang kuat. Lalu indikator metil merah tidak cocok menentukan titik akhir titrasi. Bener ya, karena indikator merah itu merupakan pH-nya itu di bawah 7. pH-nya di bawah 7. Nah, sedangkan di sini kita itu garamnya mempunyai garam basa. Setelah itu memiliki titik ekuivalen kurang dari 7. Salah. Ini salah, harusnya lebih dari 7. Lalu yang terbentuk ini bersifat asam. Ini juga salah, harusnya basa. Selanjutnya pada nomor 20. Di sini ada soalnya, yaitu nilai pH larutan yang terbentuk saat 100 ml HCN 0,2 molaritas dengan Ka HCN yaitu 10⁻³ dicampur dengan 100 ml NaOH 0,2 molaritas. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui, yaitu HCN dengan 100 ml 0,2 molaritas dan NaOH 100 ml juga ditambahkan NaOH 100 ml 0,2 molaritas juga. Nah, sebelumnya di sini kita harus menghitung molaritasnya dulu berapa. Untuk molaritasnya di sini tinggal dikali aja 100 kali 0,2 yaitu 20 mol. Ini juga sama ya, 20 karena yang diketahui juga sama. Lalu di sini karena kita belum mengetahui karena di soal ini belum diketahui garamnya, jadi kita mencari garam dulu, yaitu kita harus cari dengan MRS ya. MRS.
Di sini ada HCN ditambah NaOH menjadi NaCN plus H2O. Nah, di sini diketahui HCN molnya itu yang sudah kita hitung tadi ini, molnya ada 20. Nah, kan ini belum ada. Lalu di sini tuh karena mereka sama semua, jadi kita langsung turunin aja. Di sini 20. Ini habis 20-nya turun. Nah, di sini merupakan 20 milimol dan 20 milimol. Nah, sudah jadi milimol semua. Lalu di sini kita harus mencari molaritas dari garam tersebut, dari NaCN tersebut. Lalu untuk garamnya mencarinya yaitu di sini ya. Molaritas sama dengan mol dibagi volume total. Nah, untuk di sini molnya tadi, mol garam ini ya. Ini untuk mol garamnya yaitu 20 dibagi volume totalnya tadi. Volumenya pakai ini ya. Volume totalnya tadi berarti 100 tambah 100. Lalu di sini kita mendapatkan 20 dibagi 200. Lalu di sini didapatkan 0,1 molaritas. Nah, di sini kita itu lalu di sini kita memakai rumus OH-. Kenapa OH-? Karena di sini itu HCN-nya itu lemah sama NaOH-nya ini kuat. Sedangkan NaOH itu basa. Jadi seperti yang tadi, yaitu basa kuat tambah asam lemah, dia garamnya bersifat basa. Oke, jadi di sini langsung aja kita pakai rumus OH- sama dengan Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Di sini Kw-nya sudah diketahui yaitu 10-14 per Ka-nya tadi ini ya, Ka-nya ini 10-3 dikali konsentrasi garam ini 0,1 m. Nah, langsung aja di sini kita tambahkan ini jadi 10⁻⁻15 karena sama 0,1 m ini kan di atas ya, per 10⁻3. Kalau per artinya itu dikurangi, jadi akar 10-12. 10 karena akarnya itu bisa hilang, jadi 10⁻⁻6 gitu. Lalu OH-nya itu didapatkan 10⁻⁻6 ini. Lalu untuk pOH-nya, pOH menjadi min log 10⁻⁻6. pOH-nya 6, pH-nya jadi 8. 8 ini dari 14 min 6 sama dengan 8. Oke, jadi ketemu pH-nya adalah 8. Lalu selanjutnya nomor 21. Ditanya massa NH4Br yang harus ditambahkan ke dalam
200 ml air sehingga diperoleh larutan dengan pH 5. Jadi di sini saya mau menuliskan yang diketahui dulu, yaitu NH4Br. NH4Br ke dalam 200 ml air sehingga diperoleh larutan pH sama dengan 5. Nah, jika diketahui pH sama dengan 5, berarti H plusnya itu sama dengan min log 10 min 5. Berarti sama kayak 10 min 5 ya. Oke, jadi yang pertama diketahui H plusnya itu 10 min 5. Lalu di sini kita, karena ini NH4Br, dia itu merupakan asam kuat. Ya enggak? Ya, NHBr tuh insya Allah. Lalu di sini kita langsung aja memakai rumus H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Nah, di sini sudah diketahui H plusnya itu 10 pangkat min 5 ya. Jadi langsung dimasukin aja. Sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Yang M-nya itu konsentrasi garamnya itu belum diketahui karena ditanya. Lalu langkah selanjutnya, karena ini untuk gimana cara menghilangkan akar yaitu di pangkat 2. Jadi 10 pangkat min 5 akar 2 sama dengan dalam kurung akar 10 min 14 per 10 min 5 kali konsentrasi. Lalu di pangkat 2. Lalu selanjutnya ini tetap di pangkat. Lalu yang di sini hilang akarnya kali M. Nah, di sini ini bisa kita kurangi. Lalu ya, ini bisa kita kurangi menjadi 10 min 10 sama dengan 10 min 9 kali konsentrasi garam. Nah, di sini 10 min 10 ini pindah ruas jadi 10 per 10 min 9 kali molaritas. Kalau konsentrasi. Nah, di sini didapatkan 10 min 1 yaitu 0,1 M. Oke, lalu di sini karena kita yang mencari itu adalah konsentrasinya kan yang dicari, itu kita memakai karena gramnya yang dicari. Ya, ini masanya yang dicari. Lalu kita mencari massa. Kita menggunakan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mili. Lalu di sini karena mr-nya belum kita hitung, maka kita akan mencari mr dulu. Nah, mr-nya berarti ini semua ini ditambah, hasilnya adalah kecuali O ya, karena di sini tidak ada O. Ditemukan 98 mr. Jadi di sini langsung aja dimasukin, yaitu 0,1
M-nya konsentrasinya tadi didapat 0,1, gramnya gramnya dicari, mR-nya 98 dikali 1000 per volumenya adalah 200 ya, volumenya 200 ini dicoret jadi 5, lalu di sini 0,1 sama dengan 5 kali gram per 98. Nah, di sini bisa kita kali silang. Jadi 9,8 sama dengan 5 per gram kali gram. Nah, lalu 9,8 per 5 dengan gram. Nah, di sini didapatkan menjadi 1,96 gram. Jadi ini masanya. Lalu untuk nomor 24 di sini untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 4 ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,5 dengan Ka sama dengan 10⁻⁵ harus ditambah larutan CH3COONA sebanyak berapa mili. Nah, di sini diketahui pH-nya adalah 4. Jadi pH sama dengan 4 itu menjadi 10-4. Nah, lalu di sini ditulis 100 mili CH3COOH 0,5 M, 0,5 molaritas. Lalu di sini kita bisa mencari molnya, yaitu mol sama dengan 100 kali 0,5 yang menghasilkan 50. Jadi molnya CH3COOH yaitu 50. Lalu di sini juga diketahui Ka-nya ya. Nah, di sini kita memakai rumus H+ sama dengan Ka kali asam kali mol asam per mol garam. Nah, di sini kita bisa langsung masukin aja H+-nya. Ini H+ itu yang 10⁻⁴ itu 10⁻⁴. Tunggu. 10⁻⁴ sama dengan Ka-nya di sini 10⁻⁵ dikali mol itu rumusnya adalah V kali M asam per V kali M garam. Nah, di sini langsung aja diturunin ini 4 sama dengan 10⁻⁵. Tadi kita sudah mencari mol asam, yaitu didapatkan 50 dikali volume garamnya yaitu 0,5 ya. Volume garamnya yaitu 0,5 kali M. Lalu di sini bisa langsung dikali silang. Ini 10⁻⁴ dikali 0,5 dikali X saja ya guys, ganti X. Lalu jadi sama dengan 10⁻⁵ kali 50.
Nah, di sini didapatkan 10 pangkat min 5 kali 5 kali X sama dengan 10 min 5 kali 50. Lalu di sini itu ini tuh bisa menjadi 10 min 5 kali 50 itu bisa jadi 10 min 4 dikali 5 ya, dibuat gitu aja. Lalu di sini X sama dengan 10 min 4 kali 5 per 10 min 5 kali 5. Ini dicoret, lalu di sini X-nya ini jadi 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 yaitu X-nya sama dengan 10. Lalu di sini berarti harus ditambahkan sebanyak 10. Hasilnya X-nya sama dengan 10. Selesai. Jadi itu merupakan penjelasan kisi-kisi kimia dari saya. Jadi sekian, mohon maaf bila ada salah atau kurangnya, salah kata atau kurang dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.